Perbedaan dari opportunity dan obstacle adalah mindset dan attitude kita. Halo semua, balik lagi bersama gue Christian Diki. Happy New Year semua, semoga tahun 2021 ini kita bisa menjadi lebih baik, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, video kali ini gue ingin ngebahas secara spesifik gimana caranya ngedapetin New Year Resolution yang konteksnya berhubungan dengan fitness, dan gimana caranya ngedapetin badan yang ideal di tahun 2021 ini. Oke, bagi kamu yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Studi tahun 2019 nunjukin kalau mayoritas New Year Resolution selalu berhubungan dengan fitness, diet, dan juga olahraga. Cuman 80% resolusinya selalu gagal di bulan Februari atau 1 bulan setelah tahun baru. Membangun massa otot itu sebuah proses dan perjalanan yang panjang. Gue selalu bilang bahwa fitness dan diet adalah maraton dan bukan sprint. Fitness itu nggak ada deadline, fitness itu nggak ada garis finish. Fitness is lifestyle. Si diri kamu melawan orang lain, tapi diri kamu hari ini melawan diri kamu yesterday. Cepat kita bisa sadar fitness ini membutuhkan kesabaran dan konsistensi, semakin cepat juga kita akan bisa mendapatkan badan ideal. Experience gue sendiri di fitness kurang lebih sekitar 10 tahun. Belakangan gue sudah mengalami banyak trial dan error. Dan video kali ini gue ingin sharing apa saja tipsnya, gimana caranya ngedapetin New Year Resolution yang berhubungan dengan fitness, dan gimana caranya bisa ngedapetin badan yang ideal di tahun 2021 ini. Oke, jadi sekarang kita masuk ke tips yang pertama. Setting target yang realistis. Studi tahun 2012 pernah meneliti tentang behavior manusia di sebuah organisasi di UK, yang dimana membernya ngejalanin program weight loss selama 12 minggu atau 3 bulan. Dan hasilnya, grup yang punya target yang jelas dan terukur punya hasil penurunan angka berat badan di timbangan lebih tinggi ketimbang grup yang nggak punya target sama sekali. Dan yang lebih kerennya lagi, bikin gue kaget adalah grup yang menyeting target makin rendah, angka penurunan berat badannya justru makin tinggi presentasi resultnya. Jadi dari riset tersebut kita bisa simpulkan bahwa untuk bisa ngedapetin resolusi kita perlu setting target. Dan semakin realistis targetnya, semakin gampang kita bisa ngedapetin achievementnya. Jadi kalau seandainya kamu mau menurunkan program berat badan 20 kilo sama 10 kilo, presentasi suksesnya lebih tinggi yang 10 kilo, karena hal tersebut dinilai lebih realistis dan lebih achievable. Realistis dalam artian misalnya kamu menyusun program latihan di mana kamu pengen berkomitmen untuk bisa konsisten latihan seminggu 5 kali. Yang padahal kerjaan di kantor kamu mengharuskan lembur dari Senin sampai hari Jumat. Jadi 5 kali latihan seminggu itu dianggap nggak realistis. Oke, dan terukur ini misalnya seperti ini. Misalnya kamu pengen program penurunan badan 30 kilo selama 3 bulan. Itu terukur karena ada waktunya, yaitu terukur 3 bulan dan terukur 30 kilo. Cuman kenapa saya bilang nggak realistis? Karena pada saat kamu nggak memiliki histori turun 30 kilo dalam 3 bulan, itu yang dikatakan kamu tidak memiliki track record, tidak punya histori, dan itu nggak realistis. Itu memang terukur. Jadi mungkin kamu bisa sederhanakan seperti ini. Kamu pengen nge-gym konsisten 3 kali seminggu, dan kamu pengen menurunkan berat badan 15 kilo selama 3 bulan. Karena dulu pada saat kamu mungkin SMA, kamu bisa bermain volley atau kamu bermain basket, pernah turun berat badan 12 kilo dalam 3 bulan. Nah, itu realistis dan itu terukur. Contoh target yang tidak realistis dan tidak terukur di konteksnya adalah fitness itu, misalnya sekarang kamu punya badan yang overweight dan kamu pengen punya perut six pack di tahun 2021. Itu tidak terukur dan angkanya tidak bisa ada matriksnya. Mungkin bisa lebih jelasnya, kamu pengen punya body fat percentage 10% di bulan Maret 2021. Atau mungkin kamu pengen menambah angkatan bench press kamu menjadi 50 kilo di bulan Agustus 2021. Ini terukur dan jelas ada timeline-nya. Timeline ini saya selalu juga terapkan di perusahaan saya ketika saya ada to-do list atau ada project atau ada campaign. Saya selalu menjelaskan ke tim bahwa semua yang kita lakukan ini ada timeline-nya dan harus ada deadline-nya. Ketika kita ada deadline yang jelas, kita akan lebih mudah memfollow up atau kita mengejar target yang akan kita tentukan tersebut. Nah, ketika kamu sudah menetapkan target yang spesifik, terukur dan realistis, kamu perlu print di kertas dan kamu tempel di depan kamar kamu. Ketika kamu bangun tidur atau kamu mau tidur, kamu selalu melihat, oh, gue harus punya body fat percentage di bawah 10% pada bulan Maret 2021. Artinya di sini kamu terukur, spesifik, dan akhirnya kamu akan bisa selalu termotivasi day to day-nya untuk bisa mendekatkan diri ke target achievement resolusi 2021. Tips yang kedua adalah jangan mangkir lebih dari 3 kali. Di dalam organ tubuh kita ini ada yang dinamakan dengan otak. Otak ini sangat boros energi dan hampir menghabiskan 25% sampai 30% dari total energi expenditure yang kita habiskan setiap hari. Nah, otak juga memiliki teknologi yang dinamakan dengan automatisasi, atau bahasa sehari-hari adalah kebiasaan. Dan ketika kebiasaan tersebut sudah terbentuk secara matang, kita akan jadi jauh lebih mudah menjalankan aktivitas, baik itu baik maupun buruk,
dan untuk bisa mendekatkan diri kita ke dalam New Year Resolution. Misalnya, di tahun 2021 ini kamu pengen punya resolusi bangun lebih pagi, atau lebih tepatnya adalah kamu bangun jam 5 pagi. Nah, selama 21 hari, pada saat neuron pada otak kamu merekam sebuah kebiasaan, usahakan selama 21 hari ini, jangan ada mangkir atau jangan ada bangun siang. Kalau kamu bolos 1 kali, masih bisa diampuni. Bolos 2 kali, masih oke, dan lebih dari 3 kali, kamu ulang lagi dari hari pertama. Dan usahakan ketika otak kamu atau si neuron ini merekam sebuah kebiasaan 21 hari berturut-turut, jangan ada mangkir lebih dari 3 kali. Itu adalah langkah kita kecil sebelum kita bisa mendapatkan langkah besar, yaitu mendapatkan resolusi di tahun 2021 ini. Oke? Dan sekarang kita masuk ke tips yang ketiga. Kurangin atau tambah distraction. Distraction ini dalam artian misalnya kamu ingin mengurangi intensitas merokok kamu dari 3 batang sehari menjadi 1 batang, atau bahkan dari 1 batang sehari jadi tidak merokok sama sekali. Kurangi distraction itu misalnya kamu sering ngumpul ke teman-teman circle kamu yang dimana mereka semua merokok, dan ketika kamu di sana nggak merokok, kamu pasti akan digodain atau kamu akan diiming-imingin, udahlah rokok aja, nggak apa-apa. Nah, itu distraction yang membuat kita secara sadar atau tidak sadar ingin merokok lagi. Atau misalnya kita tambah distraction, kita ingin rokok 1 hari 1 batang, atau kita ingin menghapuskan rokok dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita simpan itu rokok ke dalam sebuah lemari kecil, dan kunci lemarinya ini kita taruh di atas genting misalnya. Jadi untuk bisa menghisap rokok tersebut, kita harus ngambil kunci di atas genting, dan kita harus ngambil itu rokok, dan misalnya di dalam lemari tersebut masih tersimpan beberapa kotak atau beberapa plastik yang harus dibuka. Nah, itu merupakan sebuah distraction yang harus kita lakukan, dan akan sedikit banyak membantu kita untuk berhenti atau bahkan mengurangi aktivitas rokok tersebut. Nah, kalau konteksnya nge-gym, distraction itu adalah handphone. Itu paling gampang contohnya. Karena pada saat kita nge-gym, sedikit banyak mengganggu konsentrasi kita, mengganggu fokus, dan merusak intensitas latihan kita. Untuk itu disarankan taruh handphonemu di locker selama kamu latihan. Tadi dari Hiram College nyebutin kalau nge-gym sambil main handphone mempengaruhi stabilitas postur sebanyak 45%. Bahkan mereka yang main handphone selama latihan, postur latihannya lebih jelek 19% ketimbang mereka yang nggak pegang handphone. Distraction yang bisa terjadi pada lingkungan sehari-hari adalah ketika kita punya New Year Resolution, pengen mengurangi snack pada saat malam hari atau menghilangkan snack pada saat malam hari. Ya usahakan di rumah jangan simpen snack. Ketika keluarga kamu ingin stok snack, usahakan simpen di kamar mereka supaya tidak gampang diambil dan dimakan pada saat malam hari. Di dalam dunia bisnis, distraction ini dilihat sebagai sebuah obstacle. Dan apabila kita reframe, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, meskipun distraction itu sama, kita bisa melihatnya sebagai opportunity. Opportunity buat apa? Opportunity buat melatih diri kita. Melatih diri kita untuk berhenti merokok, mengurangi snack yang tidak sehat. Jadi kita jangan melihat sebuah obstacle. Karena perbedaan dari opportunity dan obstacle adalah mindset dan attitude kita. Tips yang keempat adalah umumkan ke publik atau ke teman terdekat. Ketika kita punya New Year Resolution yang baru, misalnya kita pengen konsisten nge-gym seminggu 4 kali. Nah, usahakan kamu posting di publik, atau misalkan di Instagram story, atau mungkin kamu bisa bilang ke teman-teman terdekat. Gunanya buat apa? Gunanya supaya orang-orang terdekat ini, alangkah baiknya mereka bisa mengingatkan kita. Nah, ini tergantung juga karakter orangnya ya. Misalnya ada yang suka untuk diejek. Ketika diejek atau di-challenge, mereka justru termotivasi buat membuktikan. Katanya, lu mau konsisten nge-gym seminggu 4 kali. Mana? Sekarang lu malas-malasan, malah nonton Netflix misalnya. Jadi ada yang termotivasi, tapi ini tidak bisa disamakan ya. Karena karakter orang beda-beda. Ada yang malah diejek, malah ngedown hatinya. Tapi ada juga yang diejek malah semangat. Jadi kita perlu melihat karakter dari diri kita. Atau juga misalnya kita minta orang terdekat kita, misalnya pasangan atau keluarga atau rekan kerja, buat mengingatkan ketika kita punya motivasi seminggu 4 kali, kita untuk diingatkan atau dimotivate. Ayo, kamu kan kemarin minggu lalu udah turun 2 kilo, ayo konsisten latihan. Fungsi dari kita publish di sosial media atau kita publish ke orang-orang terdekat, supaya kita merasa insecure dan malu ketika kita tidak bisa mencapai tersebut, atau kita tidak konsisten, atau mereka orang-orang terdekat bisa mengingatkan kita untuk stick to the plan. Stick to the New Year Resolution. Tips yang kelima dan tips yang terakhir adalah short term commitment. Mungkin kita boleh punya long term commitment. Misalnya, kita punya perusahaan dan New Year Resolution kita pengen punya omset perusahaan 100 juta per tahun atau profit 100 juta per tahun. Nah, kita juga perlu memotong-motongnya menjadi short term commitment. Misalnya, kita cukup achieve 30 juta selama 3 bulan. Jadi artinya kita profit setiap bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta. Dan di bulan ketiga ketika kita sudah bisa mendapatkan short term commitment atau short term target, kita harus reward diri kita. Misalnya kita traktir anak-anak kantor, atau kita makan-makan,
sebagai salah satu reward supaya kita bisa termotivasi dan stick to the plan ke long term commitment. Short term commitment ini juga bisa diaplikasikan ke dalam fitness. Misalnya dalam 1 tahun kalian pengen turun berat badan 15 kilo. Nah, kalian perlu short term commitment dengan memotong jadi bagian kecil. Misalnya 3 bulan kalian turun 5 kilo dulu. Dan apabila kalian bisa achieve dalam 3 bulan turun 5 kilo, kalian wajib kasih reward kecil-kecilan. Misalnya beli sepatu baru, atau makan cheesecake, atau makan makanan yang kalian suka. Short term commitment ini berkaitan dengan poin nomor 1 tadi, yaitu kita harus menentukan target yang achievable, enjoyable, dan juga kita harus realistis terhadap target yang akan kita tentukan nanti di tahun 2021. Short term dan long term commitment ini sudah terjadi pada hubungan pernikahan. Misalnya ketika sudah 50 tahun ada yang namanya nikah emas, atau 25 tahun itu nikah perak. Dan kita juga perlu memotong-motongnya menjadi sebuah short term commitment. Misalnya ada anniversary, kita bisa pergi honeymoon dengan istri dan anak ketika sudah anniversary pernikahan. Itu menjadi salah satu bagian dari kita reward diri kita reward sebuah effort yang sudah kita jalankan untuk bisa stick to the plan dan konsisten ngejalaninnya. Tadi tahun 2018 yang gue baca tentang sebuah hubungan rumah tangga yang punya short term commitment celebration setiap tahunnya, atau mungkin bisa dibilang anniversary, akan jauh lebih awet ketimbang mereka yang nggak celebrate apapun. Jadi secara scientific evidence kita bisa melihat bahwa short term commitment ini adalah salah satu cara yang bisa kita aplikasikan untuk bisa membuat kita tetap konsisten terhadap effort-effort yang akan kita jalankan untuk bisa bikin kita jadi lebih baik, baik tahun 2021 atau tahun-tahun selanjutnya. Oke, cukup sekian video dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini supaya kalian nggak ketinggalan apabila gua upload video tentang fitness, motivation, dan juga diet. Sampai ketemu di video berikutnya.